Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Filsafat Ilmu akan mempresentasikan tentang epistemologi burhani yang beranggotakan Emilia Fitriana, Karina Rahmadini, dan Vina Triwahyusari dengan dosen pengampu Ibu Dr. Endah Winarti. Yang pertama yaitu definisi epistemologi burhani. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Secara etimologi, epistemologi berarti teori dari suatu pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Kata burhani berasal dari bahasa Arab, yaitu al-burhan yang berarti argumen atau al-hujjah yang jelas atau al-bayyinah. Menurut ulama usul, al-burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Epistemologi burhani adalah ilmu pengetahuan dengan kerangka berpikir yang didasarkan pada keruntutan logika. Metodologi kebenaran dalam epistemologi ini persis seperti yang ada pada metodologi Yunani yang didasarkan pada kerja empirik. Menurut Al-Jabiri, epistemologi burhani adalah salah satu cara berpikir masyarakat Arab yang berlandaskan pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan epistemologi burhani. Nalar burhani masuk pertama kali ke dalam peradaban Arab Islam di bawah oleh Al-Kindi melalui sebuah tulisannya yaitu Al-Falsafah Al-Ula, sebuah tulisan tentang filsafat yang disadur dari filsafatnya Aristoteles. Al-Kindi menghadiahkan tulisan ini kepada Khalifah Al-Ma'mun. Di dalam Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan manusia yang menempati posisi paling tinggi dan paling agung, karena dengannya hakikat segala sesuatu dapat diketahui. Melalui tulisan itu pula, Al-Kindi menepis keraguan orang-orang yang selama ini menepis dan menolak keberadaan filsafat. Filsafat sendiri adalah jalan untuk mengetahui kebenaran. Meskipun Al-Kindi telah berjasa dalam memperkenalkan nalar burhani ke tengah peradaban Arab Islam, namun menurut Abid Al-Jabiri, usaha Al-Kindi hanya bersifat parsial. Usaha Al-Kindi dengan menulis Al-Falsafah Al-Ula tidak berada dalam konteks memperkenalkan nalar rasional, seperti yang dicirikan dalam filsafat Aristoteles. Kepentingan Al-Kindi menurut Abid Al-Jabiri tidak lain adalah menyerang kalangan fuqaha yang ketika itu menolak mati-matian filsafat. Usaha yang dilakukan oleh Al-Kindi merupakan sekedar usaha yang pragmatis. Metode burhani akhirnya benar-benar mendapat tempat dalam sistem pemikiran Islam setelah masa Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Yang selanjutnya adalah sumber dan metode epistemologi burhani. Menurut Amin Abdullah, burhani bersumber pada al-waqi' atau yang biasa disebut dengan realitas, di mana realitas di sini meliputi realitas alam, sosial, humanitas maupun agama. Sumber pengetahuan burhani sendiri adalah berasal dari rasio, bukan otoritas teks seperti pada epistemologi bayani ataupun intuisi seperti pada epistemologi irfani. Rasio dengan dalil dari logika memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat panca indera, di mana hal ini sering disebut dengan istilah tasawur dan tasdik. Tasawur sendiri adalah proses pembentukan konsep-konsep berdasarkan data-data dari indera, sehingga nantinya setelah proses tasawur akan melalui proses tasdik, yaitu proses pembuktian terhadap kebenaran konsep tersebut. Nah, metode burhani juga dapat dipadankan dengan silogisme dalam ilmu logika atau ilmu mantik.
Selanjutnya adalah pada epistemologi burhani, akallah yang dijadikan sebagai tolak ukur dan alat utama dalam memecahkan permasalahan keilmuan. Hal ini karena memang akal yang menjadi sumber dari pengetahuan dan karena akallah suatu ilmu pengetahuan didapatkan. Tolak ukur validitas ilmu ditekankan pada korespondensi dan koherensi. Korespondensi yaitu kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan atau konsep-konsep yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum alam atau dengan realitas yang ada. Kemudian koherensi adalah keruntutan dan keteraturan berpikir logis serta upaya yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus ataupun teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh akal manusia. Pada epistemologi burhani, untuk mendapatkan suatu pengetahuan, perlu dilakukan adanya kias atau silogisme, atau dalam bahasa Arab juga sering disebut dengan al-qiyas al-jami'. Nah, silogisme di sini juga menjadi ciri utama dalam sistem epistemologi burhani. Silogisme sendiri adalah suatu metode pengumpulan dua pernyataan atau premis dan menyimpulkan keduanya dalam pernyataan ketiga, sehingga diperolehlah suatu konklusi yang meyakinkan. Sebelum dilakukan silogisme, diperlukan adanya 3 tahapan terlebih dahulu. Tahapan yang pertama adalah tahap pengertian atau makulat. Tahap pengertian adalah proses abstraksi atas objek-objek eksternal yang masuk ke dalam pikiran dengan merujuk pada 10 kategori yang telah diberikan oleh Aristoteles. Tahap pernyataan adalah proses pembentukan kalimat atas pengertian-pengertian yang sudah ada. Nah, pengertian ini harus memuat subjek atau maudhu dan predikat atau mahmul, serta harus terdapat relasi di antara keduanya dan terdapat suatu kebenaran. Kemudian adalah yang ketiga tahap penalaran, yaitu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan atas hubungan di antara premis-premis yang ada. Nah, disinilah baru terjadi silogisme. Sebagai contoh, pada tahap yang pertama, yaitu tahap pengertian, terdapat 2 pengabstraksian atau 2 gambaran. Yang pertama yaitu manusia itu makan, dan yang kedua adalah manusia itu menghasilkan energi. Kemudian pada tahap yang berikutnya yaitu tahap pernyataan adalah pembentukan kalimat, di mana dari kedua pengabstraksian tadi dapat dibentuk kalimat atau premis menjadi manusia makan, dan yang kedua adalah manusia menghasilkan energi. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap penalaran atau proses pengambilan kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya jika manusia makan, maka manusia menghasilkan energi. Menurut Al-Jabiri, untuk melakukan penarikan suatu silogisme harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah mengetahui latar belakang atau alasan dari penyusunan suatu premis. Yang kedua adalah adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga adalah kesimpulan yang nantinya diambil harus pasti dan bernilai benar, sehingga nantinya tidak memunculkan kemungkinan dari kebenaran-kebenaran lainnya. Peran akal pikiran sangat menentukan, karena fungsi akal selalu diarahkan untuk mencari sebab akibat atau idrak al-sahab wal musabab. Fungsi dan peran akal pada epistemologi ini tidak untuk mengukuhkan kebenaran teks seperti nalar bayani, tetapi lebih ditekankan untuk melakukan analisis dan menguji terus-menerus atau heuristik, kesimpulan-kesimpulan sementara dan teori yang dirumuskan lewat premis-premis logika keilmuan. Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi burhani disebut al-ilmu al-husuli, yakni ilmu yang dikonsep, disusun, dan diatur dengan baik melalui premis-premis logika, dan bukannya lewat otoritas teks, otoritas salaf, dan intuisi. Kelebihan dan kekurangan epistemologi burhani. Kekurangan epistemologi burhani yaitu ketidaksinkronan antara teks dan realitas yang terjadi. Sebagian besar masyarakat lebih cenderung pada teks dibandingkan konteks. Kelebihan epistemologi burhani yaitu epistemologi burhani berasal dari keruntutan logika oleh akal, sehingga hasilnya lebih rasional,
Penggunaan rasionalitas dengan memaksimalkan akal dan menempatkannya sejajar dengan teks suci akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, epistemologi burhani adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal melalui silogisme. Sebelum melakukan silogisme, ada 3 tahapan yang dilalui, yaitu pengertian, penalaran, dan pernyataan. Keunggulan burhani adalah sistem berpikirnya dibangun atas semangat akal dan logika, sehingga hasilnya lebih rasional. Kekurangannya adalah sering tidak sinkronnya antara teks dan realitas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 8 juga menerima segenap kritik dan saran membangun dari teman-teman semua. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.